Masih dari Masjid Nur Syiah Daud Palo di Metro TV di acara Tafsir Al-Misbah spesial Idul Adha. Pak Hamdan, tentang keikhlasan, tentang berkurban, tentang apa yang kita lalui di Hari Raya Idul Adha, apa yang bisa kita sharing lagi Pak dengan teman-teman yang ada di masjid ini? Jadi berkurban dengan hewan itu adalah salah satu uswah atau contoh saja kita bagaimana berkurban. Ya. Sesungguhnya dalam seluruh pelaksanaan perintah Allah, apakah sholat, apakah puasa, apakah mengeluarkan zakat, seluruhnya itu adalah berkurban. Dalam melaksanakan sholat, kita berkurban waktu sebentar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghentikan kegiatan untuk mencari uang, menghentikan kegiatan kalau dalam istilah orang barat kan time is money. Jadi hilangkan uang sebentar, mengejar uang itu kita balik. Berkorban waktu itu untuk Allah. Begitu juga zakat. Kita mengorbankan sebagian harta kita untuk kita keluarkan zakat yang merupakan hak Allah dan hak orang-orang fakir miskin. Kita juga berkorban. Jadi seluruh ajaran Islam itu adalah refleksi kita berkorban. Dan dalam sana pengorbanan itu kita harus lakukan dengan ikhlas. Hanya karena Allah. Jadi memang kita berkorban hanya semata-mata karena Allah ya Pak Hamdan ya. Dan yang kalau kita lihat kan apa yang kita miliki kan hanya titipan ya Pak. Semua kan bukan punya kita, apa yang memang kita berikhtiar. Kita berusaha, kita mendapatkan harta. Tapi harta itu kan memang hanya titipan saja ya Pak. Jadi kalau kita balikan kembali, insya Allah kata Pak Kores tadi kalau kita memberi, tentu kita akan menerima. Tapi kita jangan pikirkan berapa yang akan diterima kembali gitu. Kalau kita pikirkan berarti kita enggak Nah itu dia. Ini satu saya mau luruskan. Anda berkorban dengan mengharapkan ganjaran dari Allah, boleh. Itu boleh ya Pak? Boleh. Oke. Anda berkorban karena takut dijerumuskan oleh Allah ke neraka, boleh. Tapi nilainya tidak sebesar nilai agama ini realistis. Ya toh? Itu apa namanya? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dan sorga dari Tuhan. Boleh. Ya kan? Jadi jangan itu bagus kalau Anda tidak mau. Saya tidak pikir sorga, saya tidak pikir neraka. Yang penting saya cinta Allah. Itu istimewa, sangat istimewa. Tetapi kalau ya Allah saya laksanakan ini demi untukmu karena saya harap kamu beri saya sorga. Boleh. Bukan pamrih itu. Ya kan? Jadi berkorbanlah itu. Dan kalau kita mampu ya tentu kita akan berkorban yang semaksimal mungkin ya Pak. Ya, semaksimal mungkin. Iya. Semaksimal mungkin. Tapi kalau kita belum mampu. Tidak wajib. Tidak wajib. Diniatkan saja udah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sudah ada pahalanya ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi saya kelihatan. Nah ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko. Kisah Nabi Ibrahim mencerminkan totalitas kepatuhan kepada ilahi. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana cara kita yang hidup di zaman sekarang ini bisa mencerminkan sikap totalitas seperti Nabi Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Eko terima kasih pertanyaan. Bagaimana menerapkan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim pada saat itu dalam kehidupan kita sehari-hari Pak. Kepatuhannya itu loh Pak. Oh iya. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Eko ya. Ini perlu 2 episode untuk menjelaskannya. Saya hanya ingin beri gambaran singkat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu kita contohi dalam ibadah haji dan korban, ya kan? Apa yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim itu punya makna-makna yang sangat dalam. Kalau Anda tidak bisa ke sana,
atau Anda ke sana tapi tidak memahami dan menghayati simbol-simbol dan makna-maknanya, haji Anda, korban Anda tidak sempurna. Saya tidak ingin berkata tidak sah. Kita ambil satu contoh. Nabi Ibrahim tawaf ya. Ka'bah itu bentuknya kubus. Ka'bah itu lambang kehadiran Tuhan. Di sana Anda mau menghadap ke sini boleh, ke utara boleh, ke selatan boleh. Karena Tuhan di mana-mana. Ketika Nabi Ibrahim tawaf, ketika Nabi Muhammad tawaf, ketika Rasulullah tawaf, ketika seorang muslim tawaf, dia harus menghayati bahwa Allah di mana-mana. Ya kan? Di kantor Anda harus sadari bahwa Allah ada. Di pasar ada, di rumah ada. Itu lambang. Kita lihat setelah tawaf Nabi Ibrahim, beliau yang diajarkan dari pengalaman istri beliau itu sa'i. Ya kan ada sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Anda jangan hanya merasa diri berada di lingkungan Allah tanpa berusaha. Anda harus berusaha. Dan usaha Anda harus sungguh-sungguh. Karena itu waktu tawaf ada tempat lari-lari. Usaha Anda itu harus dimulai dari Safa, kemurnian, kesucian. Dan berakhir di Marwah, artinya kepuasan. Berusahalah bersungguh-sungguh, tapi titik tolaknya adalah kesucian. Dan apapun hasil yang Anda peroleh, puaslah setelah usaha maksimal. Kalau Anda puas, Allah akan berikan Anda lebih banyak. Itu. Jadi semua punya makna. Bukan kita hanya keliling, lari. Apalagi sekarang itu banyak sambil foto-foto ini. Itu enggak benar. Saya kira itu ya singkatnya. Jadi totalitas dilakukan di situ dengan maksimal usahanya. Ya, maksimal. Supaya mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Quraish, terima kasih banyak untuk tausiahnya. Pak Hamdan Zulfari, terima kasih buat waktunya di episode spesial dari Tafsir Al-Misbah episode Idul Adha. Buat teman-teman sekalian terima kasih udah berpartisipasi juga. Dan ini akhirnya perjumpaan kita. Saya Alvin Adam pamit dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekokoh raga. Metro TV, knowledge to elevate.